peneliti keberapa? Nah, ini bahasa saya ya. Kamu itu peneliti keberapa? Baik Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa dari judul yang saya angkat ini, saya sudah cross check secara terbatas di internet dan juga di perpustakaan, bahwa ternyata judul ini sudah diangkat sebanyak 7 kali. Berarti saya adalah peneliti ke-8. Nah, peneliti ke-8. Kemudian berikutnya, pembeda, ini bahasa saya, fokus pembeda atau diferensiasi saya dengan judul sebelumnya. Judul-judul sebelumnya misalnya. Yang pertama, objeknya beda. Misalnya penelitian sebelumnya itu meneliti siswa SD. Sedangkan saya sekarang ini meneliti siswa SD negeri tadi, yang sekarang saya teliti siswa ibtidaiyah misalnya, sekolah agama. Yang lain itu meneliti di mahasiswa jurusan ini, sedangkan ini saya meneliti di prodi apa misalnya, contoh. Secara objek beda. Yang kedua, pembedanya adalah dari segi misalnya teori, misalnya teori yang digunakan rata-rata peneliti sebelumnya itu di bawah tahun 2010 misalnya. Saya menggunakan teori di atasnya, yaitu tahun 2015 sebanyak 2 teori, tahun 2019 sebanyak 1 teori. Kamu bisa sebut namanya juga lebih baik. Kemudian berikutnya buku, referensi. Peneliti yang sebelumnya rata-rata mereka memakai buku kurang dari 30 buku. Ya. Nah, sedangkan saya lebih dari 40 buku, misalnya contoh ya, ini cuma contoh. Kemudian rata-rata peneliti yang dulu itu dia hanya memakai buku tahun 2005 tahun 2008 misalnya ke bawah, sedangkan saya hampir 70% misalnya saya memakai referensi terbaru 2019. Kan seperti itu. Dan lain-lain sebagainya. Jadi poin-poin penting yang bisa kamu angkat dan kamu ceritakan di awal supaya yang mendengar dan juga dosen itu tertarik. Oh, ternyata. Jadi kesan dosen itu pertama. Ya, kesan dosen sama kamu kalau kamu lakukan hal-hal begitu, pertama kesannya kamu serius. Serius, enggak main-main ya. Serius. Kesan berikutnya belajar. Oh, ini anak belajar dia. Karena dia tahu semua. Bahkan sampai bukunya pun dia tahu. Kemudian berikutnya paham, mengerti. Oh, dia mengerti apa yang dia mau teliti. Kemudian yang berikutnya persiapan matang. Wah, pokoknya banyak nilai-nilai plus. Dosen juga secara mental, dosen ada 2 tipe dosen. Tapi ini juga bisa jadi bumerang ya. Terkadang ada dosen kalau kita tampil sempurna seperti itu, terkadang ada dosen yang terpukau dan dia sudah tidak banyak tanya, dia hanya memberi pujian. Terkadang juga ada dosen malah dia semakin menyerang, semakin mempertanyakan. Jadi kalau ada pertanyaan dari kamu, Kak, bagaimana kalau misalnya dosen semakin ganas, ini bahasa saya ya, semakin ganas bertanya. Tipsnya ada, tipsnya. Kamu harus menyiapkan 3 pertanyaan turunan. 3 pertanyaan turunan. Saya kasih contoh. Seperti ini. Kamu misalnya, kamu bilang, misalnya di dalam tadi pembukaanmu ya, misalnya, saya meneliti siswa ibtidaiyah. Yang lainnya itu dia meneliti sekolah negeri. Oke, nah muncul dosen yang dosen yang suka bertanya, dia pasti akan bertanya, kenapa? Mengapa? Ini beda-beda semua jawabannya. Bagaimana?
Kemudian apalagi urgensinya, maksudnya sepenting apa kamu teliti di Islam itu, di sekolah Islam itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya dia pertanyaan turunan yang dari sekarang kamu sudah bisa siapkan. Dari sekarang kamu sudah bisa siapkan jawabannya. Nah, contohnya seperti ini ya, kita buatkan saja tabel supaya rapi. Jadi maksud Kak Dedi seperti ini, kalau kamu sudah tahu pengujimu dia suka banyak bertanya, saran kakak kamu harus siapkan dari sekarang sistem pertanyaan turunan. Jadi 1 poin itu kamu sudah harus siapkan sampai tiga turunan pertanyaan. Misalnya poinnya di sini adalah poinnya ini 1 pertanyaan sebenarnya ya. Poinnya ada di sini lokasi atau tempat meneliti. Bisa juga dia subjek penelitian, bisa juga dia sampel ya, sampelnya. 1 poin kok ini, 1 poin. Tapi pertanyaannya turunan. Nah, maka kamu harus membuat jawaban turunan juga. Misalnya contoh, tadi objeknya adalah sekolah Ibtidaiyah SD ya. Ibtidaiyah. Kamu siapkan pertanyaan turunan seperti ini, ada 4. Dari 1 poin ini kita jabarkan jadi turunannya 4. Pakai 5W1H, bisa juga. Nah, kamu juga harus siapkan jawaban ilmiah. Pertanyaan ilmiah harus jawaban ilmiah. Tidak boleh perasaan saya memilih itu Pak. Enggak boleh. Kamu harus kasih jawaban yang juga ilmiah. Jadi semua jawaban bisa dipikir kok. Bisa dipikirkan jawabannya ya. Saya coba peragakan di sini cara menjawabnya ya. Kita perkecil dulu sedikit. Oke, di sini contohnya, kenapa kamu memilih itu? Nah, kamu bisa jawab dengan teori, bisa kamu jawab dengan faktual. Contoh teori, misalnya sekolah ibtidaiyah menurut ahli Bu, menurut ahli anak-anaknya sekarang sekolah agama, anak-anaknya belum tersentuh dengan penelitian ini secara semua yang disampaikan oleh ahli dia mengarah ke materi yang lain, sedangkan judul yang saya buat ini belum pernah dibahas oleh ahli tersebut sehingga saya mengangkatnya. Atau alasan yang kedua secara faktual bahwa data awal yang saya dapatkan belum ada yang meneliti di ibtidaiyah tersebut Pak. Data ilmiah ya bahwa tidak ada, belum ada yang sehingga saya ingin mengangkatnya. Atau ada yang menelitinya tapi dia levelnya misalnya di atas, misalnya sanawiyah atau aliyah misalnya. Oke, kemudian yang kedua, mengapa kamu meneliti ibtidaiyah ini? Nah, ini lebih ke jawaban yang substantif ya, yang yang mendasar misalnya. Karena di sana ada problem, karena di sana ada kasus ya, problem kasus sama sebenarnya. Karena di sana ada keluhan. Jadi ini beda-beda bahasa, tapi sebenarnya poinnya sama. Jadi tinggal kamu memakai yang mana. Di sana ditemukan problem, Pak. Di sana ditemukan kasus. Di sana ditemukan keluhan. Seperti itu ya. Kemudian jawaban ketiga bagaimana? Nah, bagaimana nanti berarti di sini mengarah ke prosedurnya. Di sini kamu bisa jawab apakah prosedurnya sama atau prosedurnya beda dengan penelitian sebelumnya. Ya kan? Kamu harus siapkan juga di situ jawaban bahwa secara prosedur sebenarnya sama karena ini sekolah sama-sama tempat belajar. Ya kan? Cuman mungkin dari segi penelitiannya nanti agak berbeda. Misalnya yang sekolah ibtidaiyah misalnya ini pesantren, dia tinggal di sana, Pak. Jadi dari segi prosedur lebih mudah saya mengambil data. Sedangkan yang sekolah dasar dia misalnya ada jadwal tertentu yang saya harus meneliti di pagi hari saja. Kalau ini kita bisa sore, ya tergantung dari izin dari
kampus dari sekolahnya. Ya, jadi dia alasannya lebih mengarah ke kondisional ya, kondisional. Tapi tetap unsur logisnya ada, ya seperti itu. Kemudian urgensinya kenapa penting? Yang pertama misalnya karena dia generasi muda, ya generasi muda yang akan berdampak di